Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Momon di sini dalam kisah misteri dan pengalaman nyata di channel Kembang Setaman. Terlebih dahulu ucapkan hai untuk para penghuni gaib dimanapun kalian berada. Kisah kali ini datang dari penulis dengan akun Conai, atau kalian bisa langsung kunjungi Facebooknya. Dan jangan lupa follow juga akun penulis ya. Tapi sebelum kita masuk ke cerita, seperti biasa berikan dulu jempol kalian dengan cara like, komen, dan subscribe untuk menambah daya magis pada channel ini. Kisah kali ini datang dengan judul Derap Langkah. Tanpa harus berlama-lama lagi, mari kita tebar misteri. Saat itu aku liburan dari pesantren per setahun sekali. Aku pasti pulang melepas rindu keluarga. Suatu hari, aku berniat lari pagi karena rindu suasana pagi di daerahku. Aku tak mengajak siapapun karena teman-temanku sudah pada kerja. Bahkan sebagian sudah ada yang berumah tangga. Jadi kuputuskan lari pagi sendirian. Akhirnya aku terbangun sesuai jam yang kuinginkan. Jam dinding kamarku menunjukkan pukul 5 pagi. Begitu hendak ke kamar mandi, aku berpapasan dengan ibuku yang baru keluar dari kamar mandi. Ibuku hanya menyapa, "Mau sholat, A?" Ku jawab, "Iya, Bu." Setelah menunaikan sholat subuh, aku tak melihat ibuku kembali, yang biasanya dia akan ke dapur. Tanpa banyak pikir, aku lalu memakai sepatu dan menuju teras. Nampak suasana saat itu masih sepi. Masjid pun sudah tak terdengar lagi suaranya, mungkin sudah pada bubar. Perlahan dengan berlari kecil, aku memulai meninggalkan rumah yang sebelumnya aku menutup pagar. Terus berlari memutari beberapa jalan di komplekku. Suasana saat itu sangat lengang, aku sedikit heran. Kok orang masih terlelap padahal sudah waktunya bangun pagi? Akhirnya aku memutuskan untuk keluar dari kompleks dan berharap bertemu dengan pelari lain. Terus berlari memasuki perkampungan penduduk pribumi yang masih banyak kebun-kebun dan lahan kosong. Terus berlari lagi, di depan sana ada jembatan besi besar dengan di bawahnya sungai CBL. Biasanya suka ada pelari yang beristirahat atau hanya sekedar menikmati pemandangan air sungai dari atas jembatan. Begitu aku sampai di jembatan, tak seorang pun melihat pelari atau orang lain. Aku sesaat menoleh kiri kanan untuk memastikan bahwa benar-benar tak ada orang. Aku merasa heran, kok tumben, apakah selama aku di pesantren jadi merubah semua kebiasaan orang yang berlari pagi? Tak ambil pusing, aku melanjutkan lari masih menyusuri jalan ini. Ketika telah melewati jembatan besi, tak lama aku mendengar derap kaki berlari. Sepertinya ada perkiraan 4 atau 5 orang, sebab terdengar derapnya sangat riuh. Dan juga sedikit perbincangan yang masih lamat-lamat. Kukurangi kecepatan lari, agar bisa tersusul oleh mereka, dan bisa gabung lari bersama. Semakin aku perlambat lari, semakin mendekat derap kaki dan perbincangan itu. Berarti mereka telah dekat denganku. Kutolehkan kepala ke belakang, namun tak kujumpai mereka. Kemana mereka? Kok aneh? Akhirnya aku sengaja berhenti menunggu mereka, namun sekitar 10 menit mereka juga tak sampai. Bahkan suara derap kaki pun tak terdengar lagi. Mulai merasa ada kejanggalan dan sedikit merinding. Aku melanjutkan lari terus menyusuri jalan-jalan ini. Tiba-tiba derap kaki itu terdengar kembali mengikutiku. Sesekali aku menoleh ke belakang, namun sepi. Aku mulai was-was dan merasa takut. Hingga akhirnya aku tiba di pertigaan di depan sebuah toko yang masih tutup. Aku duduk di atas bangku kayu. Kenapa ya matahari kok belum juga terlihat? Padahal sudah hampir 1 jam aku berlari. Seharusnya hari sudah terang, perkiraan jam 6. Batin aku berkata. Aku melirik jam tangan yang melingkar di tanganku. Astagfirullah. Jam menunjukkan pukul 2 lebih 54 menit dini hari. Dengan cepat, aku bangun dan celingkan mencari. Siapa tahu ada seseorang yang bisa aku tanyakan. Tapi ternyata tak ada seorang pun. Dari kejauhan, aku mendengar suara deru motor dan cahaya lampu semakin mendekat. Semakin jelas kalau itu benar sebuah motor berkeranjang. Aku nekat menghadang sambil melambaikan tangan. Nampak lelaki paruh baya berhenti dengan wajah yang sulit diartikan. Maaf pak, kalau boleh tahu sekarang jam berapa ya? Sekarang jam 3 mas. Astagfirullah, aku beneran kaget dan panik. Pak, boleh nggak aku menumpang sampai depan sana? Akhirnya aku menceritakan semua kejadian yang baru saja aku alami dan suara derap kaki itu. Jujur saja, saat itu nyaliku mulai menciut, ada rasa takut yang menjalar. Si bapak mengizinkan aku membonceng motornya, walau harus berada di tengah-tengah keranjang sayurnya.
Dan si bapak juga bercerita kalau dulu jembatan ini pernah rubuh dan memakan korban 6 orang pelari ngabuburit. Saat itu jembatan penuh dengan para remaja yang ngabuburit. Tiba-tiba ambruk karena jembatan sudah tua dan 6 orang meninggal. Aku diturunkan di depan komplekku. Ketika aku memberikan uang, si bapak menolak. Setelah sampai di rumah, keadaan masih sepi, belum ada yang terbangun. Aku lihat jam tanganku menunjukkan pukul 3 lewat 25 menit. Aku cek jam dinding di kamar, ternyata masih menunjukkan pukul 5 lewat 15 menit. Rupanya tadi ibu bangun hendak sholat tahajud, dan ibu pun mengira aku akan tahajud juga. Akhirnya aku kembali ke atas tempat tidur dan merungkel lagi, sambil mengingat kembali kejadian tadi. Itulah tadi sebuah pengalaman mistisku yang sempat aku alami sewaktu lari pagi saat liburan dari pesantren. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Tunggu kisah mistis dan pengalaman nyata berikutnya. Semoga kisah kali ini bermanfaat untuk temani harimu bersanding hidup dengan makhluk-makhluk dari dunia lain. Teruslah menebar misteri dan salam kembang setaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.